malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Sepertinya semua belum bilang shalom. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangan, shalom. Haleluya. Saudara, kita semua sudah banyak menerima berkat yang luar biasa. Berkat rohani yang luar biasa. Saya yakin kalau semua orang punya kerinduan, semua orang percaya punya kerinduan kepada Tuhan. Saya percaya selalu ada berkat-berkat rohani yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Dan itu menjadi jaminan buat kita, menjadi kekuatan kita. Sehingga kita tidak mudah menjadi putus asa, sehingga kita tidak mudah menjadi bimbang, tetapi firman Tuhan akan selalu menguatkan iman dan keyakinan kita. Puji Tuhan. Kita sudah beberapa waktu lamanya sudah mendengarkan firman Tuhan seputaran Roh Kudus. Kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita juga sementara merayakan hari-hari pencurahan Roh Kudus. Dan kalau saya hitung-hitung sudah berapa tahun ya kita tidak merayakan ini karena berkaitan dengan masa pandemi. Namun kita bersyukur tahun ini saya yakin bahwa Roh Kudus sementara bekerja dengan luar biasa. Gereja Tuhan kita harus siap karena firman Allah sudah digenapi bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan mencurahkan rohnya untuk semua manusia. Semua taruna-taruna muda akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Itu adalah kegenapan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu bagian yang akan kita baca pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua buka firman Tuhan. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 25. Dan Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Dua ayat ini kita akan baca. Galatia pasal 5 ayat 25 dan Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Saya akan baca untuk kita semua malam hari ini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sekali lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Malam ini saya akan berbicara tentang satu topik, yaitu tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Sudah berulang-ulang kali saya selalu sampaikan buat kita bahwa karya Roh Kudus itu ada dua. Karya Roh Kudus dalam keselamatan dan karya Roh Kudus dalam baptisan. Karya Roh Kudus itu kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam surat Efesus itu kita akan menemukan di sana. Dan di dalam dia, oleh karena kamu mendengar firman kebenaran, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Garis bawahi, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini mengacu kepada karya Roh Kudus dalam keselamatan. Ketika setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan atau firman kebenaran, dan dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saat itu juga dia dimeteraikan dengan Roh Kudus.
Dimeteraikan di sini berarti menjadi kepemilikan Allah. Tanda kepemilikan. Kalau sudah dimeteraikan berarti sah. Tidak ada siapapun, setan apapun yang bisa menggugatnya karena sudah dimeteraikan. Jadi saudara, kita orang-orang yang luar biasa. Ketika kita percaya Yesus, mengaku dengan mulut kita bahwa Dia adalah juru selamat, maka saat itu juga kita dimeteraikan. Cap. Disegel berarti otomatis kita adalah milik Kristus. Amin, saudara percaya itu? Harus percaya. Kalau saudara tidak percaya, iblis akan datang dan mengganggu saudara. Saudara bukan milik Kristus. Omong kosong. Tetapi kalau saudara yakin dengan mulutmu engkau mengaku Yesus Tuhan, saat itu juga engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Atau dikenakan cincin, saya selalu ulangi, arabona. Itu cincin. Kalau seorang yang sudah menikah, dia dikenakan cincin kawin. Nah itu kita. Kita dimeteraikan, disegel. Pas kita adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menggugat kita. Ingat ini baik-baik. Karena pada zaman akhir ada ajaran-ajaran banyak yang menyesatkan. Keselamatan itu bisa hilang. Tapi kita percaya kalau kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita adalah milik Kristus. Haleluya. Itu karya Roh Kudus dalam keselamatan. Nah kalau kita baca dalam Roma tadi, setiap orang yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Haleluya. Di saat kita memiliki Roh Kristus, otomatis kita adalah milik Kristus. Luar biasa kan? Luar biasa. Kita adalah milik Kristus. Jadi tidak ada apapun yang bisa menggugat kita. Ingat ini baik-baik. Tidak ada satupun yang bisa menggugat kita. Karena kita sudah 100% menjadi milik Kristus. Dan kemudian karya keselamatan, karya Roh Kudus di dalam baptisan sesuai dengan janji Tuhan. Yesus naik ke sorga, dia berjanji dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dan kemudian ketika murid-murid sudah kembali dari Bukit Zaitun, mereka ada di Anjung Yerusalem, menunggu di sana. Tuhan Yesus berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Nah ini pekerjaan Roh Kudus di dalam baptisan yang mengarah kepada kesaksian atau memberi kuasa untuk bersaksi. Jadi ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita mendapatkan kuasa untuk memberitakan Injil. Haleluya, luar biasa. Kita diberikan kuasa, kita diberi kemampuan, kita diberi power. Nah kalau yang dulu-dulu penakut, sekarang sudah berani untuk beritakan Injil. Yang dulu-dulu tidak berani untuk bersaksi tentang Yesus, sekarang dia berani. Karena dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus, Roh Kudus memberikan dia semangat dan kekuatan untuk dia bersaksi, tidak ada rasa takut. Beritakan Injil dengan penuh keberanian. Saudara lihat, saksikan kan, ketika sesudah hari Pentakosta, mereka semua tersebar memberitakan Injil. Nah itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam baptisan. Untuk bersaksi, kuasa untuk bersaksi. Jadi kita semua yang sudah lahir baru, terima Yesus, kita mendapatkan hadiah yang spesial. Ini sesuatu yang luar biasa, istimewa buat kita. Jadi jangan saudara ketinggalan untuk dapatkan berkat ini. Rugi sekali kalau saudara sudah bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, lahir baru, tapi saudara belum dibaptis Roh Kudus. Bukan berarti saudara tidak dibaptis Roh Kudus, saudara tidak masuk surga, bukan. Tapi ini adalah bagian yang tidak bisa kita lewatkan. Karena ini Tuhan kasih buat semua orang percaya, amin. Jadi kita harus berikan hidup kita sungguh-sungguh. Tadi malam kita sudah dengar tentang syarat-syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus. Nah kalau kita memahami ini, saya percaya semua orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memberi hidupnya bagi Tuhan, buka hatimu dan terima baptisan Roh Kudus, amin. Yesus dia adalah pembaptis dengan Roh Kudus, dia ada malam hari ini. Dia siap untuk melawat kita semua. Dia siap melawat kita. Tadi malam Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Saya yakin malam hari ini Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat juga.
Buka hati untuk Tuhan, berikan kesempatan buat Roh Kudus bekerja. Haleluya. Tunduk dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa menjadi orang Kristen tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah, melayani, dan sebagainya. Tetapi kita harus mau memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus pergi, tapi Tuhan Yesus tidak biarkan kita sebagai yatim piatu. Dia mengirimkan Roh Kudus sebagai sahabat, sebagai penolong kita. Roh Kudus itulah yang mengarahkan kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan. Jadi kita harus mau memberi hidup kita untuk dipimpin Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Berarti kita harus katakan, Roh Kudus, ini hidup saya, pimpinlah hidup saya. Karena keinginan daging dan keinginan roh itu selalu berlawanan begini. Roh mau begini, daging mau begini. Akhirnya baku tarik, mana yang kuat, dia untung. Jadi manusia ini berada pada posisi itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan selalu mengajarkan kita supaya Roh Kudus itu lebih punya kuasa besar memerintah, supaya kedagingan kita jangan menguasai kita. Amin. Tetapi Roh Kudus lebih menguasai kita. Roh Kudus harus lebih menguasai kita. Jadi menjadi orang Kristen itu tidak hanya sebatas itu. Oh cukup, yang penting beta jadi orang Kristen, beta masuk gereja, beta melayani setiap minggu. Beta menjadi aktivis gereja, beta bikin apa saja di gereja. Tapi hidup semau gue, tidak boleh. Tetapi kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus harus jadi guru kita. Jangan bikin diri jago, diri mau jadi guru. Roh Kudus harus jadi guru. Dia harus jadi mentor kita, menuntun kita, memimpin kita, supaya jangan kita melangkah salah. Kalau saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di dalam pembacaan kita tadi, di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan, biarkan Roh Kudus itu memimpin seluruh segi kehidupan kita. Seluruh segi kehidupan kita. Jadi dalam hal sekecil apapun, kita selalu minta Roh Kudus memimpin kita. Supaya apa? Supaya jangan kita salah melangkah. Kenapa ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang masih banyak melakukan dosa, ya, yang katakan bahwa saya ini orang Kristen, saya selalu ke gereja, saya ini sudah putus puasa, orang Kristen percaya Yesus, tetapi masih hidup dalam dosa, masih melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Karena apa? Tidak mau memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Dia akan mengarahkan kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan kita yang salah. Roh Kudus tidak pernah membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Roh Kudus akan terus menuntun saya dan saudara kepada seluruh kebenaran. Amin. Katakan kiri kanan, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bukan kamu yang memimpin dirimu sendiri, tetapi Roh Kudus yang memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dahsyat kan? Roh Kudus hebat. Jadi Roh Kudus jangan saudara anggap Roh Kudus itu dia tidak ada apa-apanya. Beta kan sih lihat Roh Kudus, jadi jangan apa-apa. Roh Kudus ada dalam hati kita. Ingat baik, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau mendukakan Roh Kudus sedih atau tidak? Sedih. Karena Roh Kudus itu pribadi. Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi. Sekarang kan Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini secara fisik bersama-sama dengan kita. Tetapi oknum ilahi yaitu Roh Kudus, Dia sahabat kita. Amin. Roh Kudus itu sahabat. Nah, kau melihat ini tanda-tanda bagaimana kalau Roh Kudus pimpin saya. Kalau Roh Kudus pimpin kamu,
Yang pertama itu bangun pagi berdoa. Itu tanda orang yang dipimpin Roh Kudus. Kalau bangun pagi tandang kaeng langsung hurt hilang. Itu orang yang sedang dipimpin Roh Kudus. Pelayan-pelayan. Bangun pagi berdoa keseng. Yang cuma naik balumpa. Angkat kaki lenggang kangkong di atas ini lalu saya pernah berdoa pagi. Halo, ada yang senyum, ada yang tunduk. Kalau yang tunduk teman kali, saya tahu berdoa pagi kapan. Tanda-tanda orang yang selalu dipimpin Roh Kudus, pagi hari bangun dia berdoa. Baca firman Tuhan dulu, kasih kekuatan, berdoa, itu penting. Haleluya. Jadi kalau orang bangun pagi saya pernah berdoa, itu mau jadi apa dengan orang-orang model begitu? Bangun pagi berdoa dulu. Kita mau lihat malam hari ini. Kalau orang dipimpin Roh Kudus bangun pagi dia selalu ingat Tuhan. Orang-orang yang dipimpin Roh Kudus ketika dia bekerja dia ingat Tuhan. Dia ingat bahwa Roh Kudus ada dengan beta. Dia bawa motor Roh Kudus ada dengan beta. Lindungi. Jadi yang suka bawa motor ya hati-hati. Andalkan bahwa Tuhan ada dengan saudara. Menyertai saudara. Kenapa banyak terjadi kecelakaan? Karena saya mengandalkan Tuhan, Tuhan lindungi kan? Minta perlindungan Tuhan. Jadi Roh Kudus punya kuasa paling penting dalam hidup kita, memimpin kita. Bangun pagi berdoa, membaca firman Tuhan. Karena jelas Yohanes 14 ayat 26 yang saya sudah katakan tadi. Roh Kudus mengajarkan tentang kebenaran, mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan sudah sampaikan buat kita. Jadi yang suka kasih ingat, itu Roh Kudus. Amin. Kalau engkau mau melakukan sesuatu, Roh Kudus tegur, hei jangan, itu semboleh. Itu Roh Kudus yang menegur kita. Jadi tanda-tanda kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita harus siap untuk ditegur. Amin. Harus siap untuk ditegur, diarahkan. Kalau mau melakukan kesalahan, Roh Kudus tegur, stop. Stop, yang boleh. Mau bikin ini salah, mau buka, mau klik, mau lihat gambar-gambar porno, boleh. Roh Kudus cut hati, stop. Ada pernah begitu keseng? Ada pernah dengar begitu keseng? Atau klik saja, nonton saja. Ini anak-anak muda hati-hati. Video-video porno yang merajalela dunia media sosial. Kita berhati-hati. Minta Roh Kudus selalu mengcover kita. Amin. Mengcover jempol kita, mata kita, hati kita, pikiran kita. Supaya jangan kita terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Kalau Roh Kudus memimpin kita, pasti kita akan cut. Saya sering selalu begitu. Kemarin saya sementara buka sesuatu, saya lihat video sampai saya pun jantung tak pukul, saudara. Saya berpikir ini video-video begini kalau anak-anak kecil ini lihat apa yang terjadi dengan mereka, Tuhan tolong. Saya langsung kata darah Yesus. Saudara, kita anak-anak Tuhan kita berhati-hati, amin. Kita minta Roh Kudus memimpin kita. Supaya ketika kita berhadapan dengan ini, kita berhati-hati. Roh Kudus tolong kita. Supaya kita jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Yang membawa dosa, yang membawa kecemaran. Saudara-saudara, hal-hal seperti ini akan terus terbawa-bawa di pikiran ini. Kadang-kadang itu datang, ingat lagi darah Yesus, hancurkan, usir itu dari pikiran saya. Saya tidak mau ingat-ingat itu. Kadang-kadang dia ikuti. Kalau kita terus memberi ruang, maka dia akan terus mengikuti kita. Tapi kalau kita cut langsung dalam nama Yesus, stop, maka dia akan hilang dari kita. Ini berhati-hati. Saya terbuka begini karena semua punya ada HP toh. Semua punya ada ini. Jadi mari kita minta Roh Kudus pimpin kita. Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Seluruh kebenaran itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Tidak ada hal lain yang lebih penting, saudara. Selain kita memberikan hidup kita dipimpin Roh Kudus supaya dia membawa kita kepada seluruh kebenaran.
mengingatkan kita. Tuhan ajar katong itu seperti apa. Ini kan firman Tuhan, apa pesan yang disampaikan Tuhan Yesus dari ke surga. Dia sudah bilang untuk murid-murid, aku akan kasih ini buat kamu, mengirim Roh Kudus supaya dia mengajar kamu, mengingatkan kamu. Jadi Roh Kudus itu selalu kasih ingat ini baik-baik. Roh Kudus selalu kasih ingat. Dan Roh Kudus selalu kasih ingat itu tentang hal-hal yang baik. Amin. Roh Kudus selalu kasih ingat tentang hal-hal yang baik. Oleh sebab itu jangan tutup hati dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sementara bekerja, jangan keras hati, jangan tutup hati. Karena dia mau membawa kita kepada kebenaran. Supaya kita jangan masuk dan terjerumus di dalam keinginan-keinginan daging. Ini Paulus keras berbicara. Keinginan daging atau keinginan roh. Kata berada di posisi yang mana ini? Kalau baca Galatia pasal 5, keseluruhan kita akan menemukan berkat-berkat yang luar biasa. Jadi keinginan daging dan keinginan roh selalu berlawanan. Oleh sebab itu, katong harus selalu memberi hidup dipimpin oleh roh. Supaya katong kehidupan itu terarah. Hidup terarah, itu penting. Orang percaya, orang Kristen yang sejati, yang sudah lahir baru dalam Kristus, kita harus punya hidup itu terarah. Jangan hidup sabarang mau saja. Oh, katong melayani Tuhan sabarang-sabarang saja. Oh, orang lain ada bayar harga setengah mati, dia senang-senang. Pelayanan. Tapi mari kita berikan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pelayan-pelayan, berikan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita beri hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia punya kedudukan lebih tinggi. Lebih tinggi dalam hidup kita. Karena dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau katong kasih daging menguasai, memimpin kita, maka kedagingan akan punya kuasa lebih. Tapi kalau Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus akan menguasai segala sesuatu. Jadi mari orang percaya, orang Kristen yang sudah lahir baru, kita jadikan Roh Kudus sebagai penasihat yang agung. Dia adalah konselor kita, penasihat yang agung. Dia akan mengajarkan kita, menasihati kita, menuntun kita. Haleluya. Nah, malam hari ini, bagi semua anak-anak muda, mungkin selama ini engkau sudah lama tidak lagi berbahasa roh, ya sudah dibaptis Roh Kudus ya. Berikan kesempatan. Malam hari ini kita harus dicas kembali. Sudah bertahun-tahun tidak pernah berdoa dalam roh. Nanti satu kali lagi harus dibahas tentang hubungan orang percaya dan Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam doa dan sebagainya itu penting. Jadi kita harus membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam doa-doa kita. Amin. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, tapi Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Oh, hari ini beta tahu mau berdoa untuk apa ya? Tetapi Roh Kudus akan mengingatkan kita, menolong kita untuk berdoa. Jadi sekali lagi, orang percaya harus memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bilang Roh Kudus pelan-pelan. Orang percaya harus berikan hidup dipimpin oleh, bilang tuh kuat-kuat ke sana. Roh Kudus akan memimpin saya. Roh Kudus akan menolong saya, menuntun saya. Kendalikan kita masing-masing. Jadi Roh Kudus itu dia mengendalikan kita. Kita ada di posisi mana Roh Kudus mengendalikan. Jadi kalau Roh Kudus memimpin, dia akan kendalikan kita. Amin. Kalau Roh Kudus memimpin kita, dia akan mengendalikan kita. Roh Kudus akan mengendalikan hidup kita. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua malam hari ini,
seperti apa yang disampaikan oleh Yehezkiel. Kalau kita baca dalam kitab Yehezkiel, kita harus mengalami kuasa Roh Kudus itu penuh, seperti sungai yang mengalir itu. Kita masuk dan tenggelam, menikmati kuasa Tuhan bekerja. Itu bagian yang tidak boleh terlewatkan. Kalau kita sudah tenggelam dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam kuasa Tuhan, maka kita akan mengalami sesuatu yang baru. Amin. Itu dahsyat. Jadi harus berusaha untuk dapatkan itu. Beberapa kali malam ini saya berusaha. Ya, kadang-kadang rasa seperti berat. Tapi kita harus berdoa. Sungguh-sungguh. Sampai kita tembus. Benar-benar kita masuk. Nah itu baru kita dapat pembebasan yang luar biasa. Jadi harus berusaha seperti itu. Jangan pikir, aduh besok berdoa ada tadi. Langit seperti tembaga. Lalu stop. Boleh. Harus berusaha. Ini seperti perlawanan, ini seperti peperangan untuk diri kita. Dan kita harus berusaha untuk masuk. Jangan stop. Orang semua pulang, kita stop juga. Harus berdoa sungguh-sungguh sampai benar-benar saudara masuk dan menikmati. Itu baru namanya luar biasa. Jadi malam hari ini beta harap saya ada seorang yang batasi saudara. Berdoa terus. Kalau Roh Kudus masih mencama saudara, masih bekerja dalam hati saudara, terus berdoa, terus menyembah Tuhan. Sampai saudara masuk dan tenggelam. Roh Kudus pimpin saudara untuk berkata-kata, berbicara dalam bahasa roh. Berbicara saja saudara. Jangan saudara takut, tidak ada momok di sini yang mau usir saudara. Berdoa, biarkan Roh Kudus bekerja bebas. Kamu pulang jam berapa, tengah malam, kamu tidak terlalu penting. Kalau Roh Kudus bekerja. Amin. Jadi berikan kesempatan untuk Roh Kudus bekerja. Malam hari ini sebelum kita akan berdoa, saya nanti sebentar mengundang semua anak-anak maju di altar. Semua berlutut dan berdoa di altar. Biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Supaya hidup kita terarah. Biarkan Roh Kudus memimpin kita. Supaya menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Malam ini saya tidak bicara banyak. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya mengundang tim musik ada di altar. Dan